Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana, NIM 859502061 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap modul 221 pada kelas 4 dan kelas 5. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini kita gabung kelas 4 dan kelas 5 berhubung guru kelas 5 sedang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Oleh karena itu, Ibu minta kalian belajar dengan tertib ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Di kelas 5 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas 4 membacakan doa. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu Garuda Pancasila. Oke, selesai. Oke, Ibu lanjut. Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang konsep dasar tentang negara, Pancasila, dan norma dan kewarganegaraan. Hari ini kita belajar tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa, menjelaskan tugas kepala desa dan perangkatnya, mengidentifikasi lembaga pemerintahan kecamatan, pemerintahan kecamatan. Oke, pemerintahan desa dan kecamatan adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Ada yang bisa menjelaskan lembaga pemerintahan desa serta tugasnya masing-masing? Oke, betul sekali. Lembaga pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembahasan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada sekretaris desa, membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, mengurusi ketatausahaan, surat menyurat, dan arsip. Kedua, kepala urusan atau KAUR, membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, misalnya keuangan atau perencanaan. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kedua yaitu pemerintahan kecamatan, yaitu ada camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, membawahi perangkat kecamatan dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan wilayahnya. Selanjutnya, perangkat kecamatan membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik. Tugas dan fungsi masing-masing lembaga yaitu kepala desa bertanggung jawab atas seluruh aspek pemerintahan di desa melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Selanjutnya, sekretaris desa membantu kepala desa dalam urusan administrasi, termasuk menyusun kebijakan, melaksanakan
pengelolaan APBD desa, dan mengelola urusan ketatausahaan. Selanjutnya, kepala urusan membantu sekretaris desa dalam urusan spesifik seperti urusan keuangan, perencanaan, atau urusan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya. Selanjutnya, BPD memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, dan menyusun peraturan desa bersama kepala desa. Selanjutnya, camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, memfasilitasi dan mengawasi pemerintahan desa, serta menjalankan koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, ada yang tahu apa saja peran kepala desa di lingkungan kalian? Oke. Jawabannya yaitu benar sekali, betul sekali ya. Jika pemimpin di lingkungan masyarakat membantu saat kesulitan, berarti mereka menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Oke, sebelum Ibu ke kelas 5, Ibu bagi kelompok dulu dan hasilnya sebentar akan dipresentasikan. Nah, di kelas 5 hari ini kita belajar PKN tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian negara kesatuan. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri NKRI. 3. Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan 1 Dewan Menteri, 1 DPR, dan 1 konstitusi. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Terus ciri-ciri NKRI. Ibu mau bertanya pada kalian, ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri NKRI? Oke, betul sekali. Salah satu ciri-ciri NKRI adalah ciri-ciri NKRI. 1. Kepala negara. NKRI memiliki 1 presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, 1 Dewan Menteri. NKRI memiliki 1 Dewan Menteri atau kabinet yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). NKRI memiliki 1 DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. 1 Konstitusi. Undang-Undang 1945. NKRI memiliki 1 undang-undang dasar sebagai landasan hukum tertinggi. Kedaulatan di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan dalam dan luar negeri. Sistem sentralisasi dan destinalisasi. NKRI menggunakan sistem sentralisasi di mana pemerintah pusat mengendalikan urusan negara yang penting, serta sistem destinalisasi dinamakan pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hubungan pemerintah pusat dan daerah
dalam NKRI bersifat desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, tetapi tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah pusat. Kelebihan sistem negara kesatuan: 1. Kesederhanaan. Sistem pemerintahan yang sederhana memudahkan pengelolaan negara. 2. Kesatuan nasional. Sistem ini dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa karena semua warga negara tunduk pada suatu pemerintahan. Efisiensi dalam pengembalian keputusan. Pemerintah pusat dapat membuat keputusan yang lebih cepat karena tidak ada banyak tingkat pemerintahan yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan dana. Penggunaan dana negara lebih efisien karena tidak ada bagian dana ke bagian tingkat pemerintahan. Ibu lanjut bagi kelompok diskusikan pada tema 4 dan presentasikan sebentar. Ibu kembali ke kelas 4. Ada yang sudah selesai? Oke, selesai ya. Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selesai. Kesimpulan kita hari ini adalah pemerintah desa dan kecamatan adalah sistem pemerintahan yang saling terkait dalam bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat. Lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta mengembangkan wilayahnya. Oke, Ibu kasih tugas di rumah, kerjakan halaman 47. Ibu kembali ke kelas 5. Ada yang sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, selesai. Ibu minta setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Oke, selesai ya. Kesimpulan kita hari ini, NKRI memiliki kekuasaan di tangan pemerintah pusat, tetapi memiliki keanekaragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan bahasa yang kaya. NKRI terdiri dari 38 provinsi yang dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Oke, Ibu kasih tugas pada halaman 37 dikerjakan di rumah ya. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.